You make me feel a little higher. Things you do, they make me higher. Make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Septian Putra, NIM 1906110093 dari kelas Agroteknologi C 2019. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum tentang perkiraan kuantitatif transpirasi daun yang dorsal ventral pada kedua permukaan daun. Pendahuluan dan teori dasar. Transpirasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Kemungkinan untuk kehilangan air dari jaringan tumbuhan yang lain dapat terjadi, namun dengan porsi yang sedikit jika dibandingkan kehilangan air yang dilakukan melalui stomata. Oleh sebab itu, dalam perhitungan besaran jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman umumnya difokuskan untuk air yang hilang melalui stomata. Proses transpirasi berlangsung selama tumbuhan hidup. Guritno Sitompul tahun 1995. Pernyataan serupa disampaikan oleh Sudirokusumo, yaitu transpirasi adalah hilangnya air dari tubuh tumbuhan dalam bentuk uap melalui stomata, kutikula, atau lentikel. Ada dua tipe transpirasi, yaitu transpirasi kutikula ialah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kedua, transpirasi stomata yang dalam hal ini kehilangan air berlangsung melalui stomata. Kedua pendapat ahli tadi dimuat dalam laprak Nia Widiarsih. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau atau mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis dan transpirasi. Berdasarkan letak atau posisi daun dari permukaan tanah, daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun dorsiventral. Dikatakan daun dorsiventral apabila jaringan tiang atau palisading yang terdapat pada sisi atas dari daun. Ciri-cirinya yaitu tumbuh horizontal yang terletak di bagian setelah tipe transpirasi, permukaan atas tampak lebih cerah dibandingkan permukaan bawah, dan yang terakhir tipe daun ini hampir dimiliki oleh semua tumbuhan anggota Dicotyledon. Daun isobilateral. Ciri-cirinya yaitu daun isobilateral sama di kedua sisinya, meskipun masih ada permukaan abasial dan adasial. Daun tipe ini biasanya berorientasi sehingga cahaya masuk merata pada kedua permukaan. Ketiga, dapat dibedakan dari penampang melintang dengan melihat posisi silam dan floem pada bekas pengangkut. Dan yang terakhir, daun pada monokotil umumnya adalah daun isobilateral. Alat dan bahan. Yang pertama, siapkan kutek bening. Yang kedua, siapkan tanaman cabai. Yang ketiga, siapkan selotip bening. Yang pertama, pilihlah daun yang berdekatan, lalu bersihkan dengan tisu bagian atas dan bagian bawahnya. Yang kedua, olesi kutek bening pada bagian atas daun atau permukaan daun untuk sampel 1. Yang ketiga, olesi kutek bening pada bagian bawah daun untuk sampel 2. Biarkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, tempelkan selotip pada bagian yang terkena kutek, lalu praktekkan dengan perlahan dilakukan pada sampel 2 dan amati perbedaan yang terjadi. Klarifikasi. Video dan foto pengkelupasan daun cabai berasal dari video Indiana Puspitasari dan Evina Kalista. Pada praktikum kali ini, 6 daun yang saya jadikan sebagai sampel mengalami penyakit busuk pada daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici. Penyakit ini berkembang pesat pada saat musim hujan, di mana kelembapan udara sangat tinggi.
Penyebab lain yang mungkin terjadi yaitu diakibatkan oleh kutek yang sudah kadaluarsa, karena kutek ini kan mengandung zat kimia aseton. Meskipun zat kimia aseton banyak dipakai pada bidang kesehatan dan kecantikan, namun jika melewati tanggal kadaluarsa tentu zat tersebut akan berdampak buruk bagi tanaman yang diolesi oleh kutek tersebut. Hasil pengamatan. Pembahasan. Pada pengamatan ini didapati bahwa terjadi perubahan warna pada daun dan banyak atau tidaknya stomata. Terjadi perubahan warna pada daun yang diberikan kutek bening pada bagian bawahnya. Hal ini terjadi karena pengikisan lapisan epidermis daun yang dioleskan kutek bening dan ditempelkan selotip bening lalu dikelupas secara perlahan. Pada daun yang diamati terdapat bulatan-bulatan kering berwarna kecoklatan. Epidermis merupakan lapisan terluar daun. Ada epidermis atas dan epidermis bawah. Untuk mencegah terjadinya penguapan yang terlalu besar, lapisan epidermis atas dilapisi oleh lapisan kutikula. Pada epidermis terdapat stomata yang berguna untuk tempat berlangsungnya pertukaran gas dari dalam keluar tubuh tumbuhan. Sedangkan perhitungan banyak stomata dapat dilihat dari banyaknya zat berwarna hijau atau lapisan epidermis yang menempel pada kutek bening. Pada bagian bawah daun terdapat banyak zat hijau atau lapisan epidermis yang terkikis dibandingkan pada bagian atas daun. Stomata dapat berada di permukaan daun atau amfistomatik atau pada salah satu permukaan daun antara lain pada bagian bawah yaitu hipostomatik. Dan pada praktikum ini stomata hanya terdapat pada bagian bawah daun. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Saliburi dan Ross 1995 bahwa kadang stomata hanya terdapat di permukaan bawah daun atau sedikit pada bagian atas daun. Diduga karena tumbuhan harus mempertahankan suhu tubuhnya agar tidak terlalu panas karena sinar matahari langsung. Jadi, stomata lebih banyak jumlahnya pada bagian bawah daun. Selain itu, permukaan atas daun terpapar langsung dengan sinar matahari, sehingga tidak baik untuk tanaman memiliki stomata yang banyak pada bagian atas, karena dapat menyebabkan kehilangan air. Maka dari itu, stomata banyak terdapat pada bagian bawah daun. Sedangkan untuk laju transpirasi sendiri, pemberian kutek bening tidak mempengaruhi laju transpirasi. Fungsi dari kutek bening itu sendiri adalah untuk melihat banyaknya stomata pada suatu daun yang dilihat pada mikroskop. Metode ini disebut dengan metode replika. Secara umum untuk melihat stomata menggunakan teknik replika atau cetakan. Adapun beberapa kelebihan dari teknik ini yaitu: yang pertama, bahannya mudah diperoleh dan murah; yang kedua, proses mencetaknya cepat; yang ketiga, skill yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Hal ini dimuat dalam jurnal yang ditulis Dewi Puspitasari pada tahun 2018. Kesimpulan,